Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kawan-kawan kelompok akan menyajikan dan menjelaskan materi mengenai bagian 2.5 yaitu tentang the elements of statehood atau elemen-elemen kenegaraan. Sebelum kita memasuki bagian pokok pembahasan, maka kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian-pengertian terkait penjelasan elemen-elemen negara. Yang pertama mengenai pengertian elemen. Jadi elemen itu secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu elementum, yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Dan selanjutnya yaitu pengertian negara. Secara etimologis, yakni negara merupakan tempat di mana kepentingan umum itu diorganisir dan dikelola. Sedangkan kenegaraan sendiri menurut KBBI yaitu sesuatu yang berkenaan dengan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya elemen kenegaraan jika dalam lingkup hubungan internasional ialah unsur mendasar atau kriteria mendasar yang seharusnya dimiliki suatu negara atau hal tersebut seharusnya dimiliki suatu negara akan hal tersebut. Dan hal ini berdasarkan dari hasil kesepakatan atau konvensi yang diputuskan saat konferensi internasional ke-7 di Amerika Serikat mengenai pengakuan suatu negara. Baik, selanjutnya negara dalam lingkup hukum internasional berperan sebagai subjek hukum, di mana langkah awalnya ini terjadi perjanjian dan kerjasama yang dimana melahirkan hukum internasional sebagai landasan hukum, pegangan, dan panduan dalam komunikasi dan dalam bertindak. Dan hukum yang telah disepakati tersebut lahir untuk dipatuhi dan diaplikasikan oleh negara-negara yang berkaitan. Jadi negara menjadi subjek hukum karena hukum yang lahir ada untuk negara tersebut pula. Dalam langkah dasar suatu negara dan dalam segala kegiatannya, terlebih jika dalam ranah internasional, yakni negara tersebut terakui adanya secara hukum internasional, yang dimana hal tersebut disebut elemen-elemen terhadap suatu kenegaraan. Jadi di sini ada tiga elemen dasar, yaitu yang pertama wilayah kekuasaan, populasi, dan pemerintahan yang efektif. Dan di mana pada konvensi yang telah disepakati pada Konvensi Internasional ke-7 di Amerika Serikat, tiga elemen dasar ini ditambahkan satu elemen extraordinary, yaitu terdapat pembaharuan dan penambahan terhadap elemen yang mendasar tersebut. Jadi elemen tambahan yang keempat ini kapasitas sebuah negara untuk ikut serta dalam hubungan antar negara dalam ranah hubungan internasional. Dan ini elemen ekstrak yang keempat ini terlaksana dalam pemerintahan yang aktif. Nah, pemerintahan yang aktif ini merupakan elemen dasar yang pada poin ketiga tadi. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan elemen-elemen. Jadi saya akan membahas dan masuk pada elemen yang pertama, yaitu wilayah kekuasaan. Dalam syarat atau kriteria suatu negara yang mendasar, yaitu mempunyai wilayah kekuasaannya, yang dimana dan terorganisirnya kegiatan dan segala aktivitas masyarakatnya, serta kekuasaan akan wilayahnya. Dan dalam fisik wilayahnya ialah nyata dan tak berubah-ubah. Maksudnya di sini secara fisik itu dia menetap, wujudnya itu tak jemu, dan juga tidak terbawa air maupun angin, serta mampu menampung kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang efektif dan aktif. Dalam beberapa pendapat para ahli, memang luas suatu wilayah itu bukan menjadi patokan, akan tetapi kelayakan terhadap luas suatu wilayah harus tetap nyata adanya untuk dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan aktif. Dan yang lebih penting mempunyai kekuatan dan batas yang real akan wilayahnya, sehingga nyata dan layak dihuni dan disebut sebuah negara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Pada presenter selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan populasi atau rakyat. Pengertian rakyat. Rakyat ialah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Selanjutnya, tidak ada negara tanpa rakyat atau penghuni. Ukuran atau jumlah rakyat bukanlah hal yang penting, tetapi perlu diperhatikan bahwa wilayah kekuasaan tertentu tidak boleh menjadi ruang kosong ataupun hanya dihuni oleh binatang-binatang saja. Dan penduduk suatu negara itu harus hidup di wilayah secara permanen juga. Satu kewarganegaraan atau kebangsaan atau bahkan beberapa status kewarganegaraan dari negara kemungkinan meskipun selama ini belum pernah terjadi bahwa akan menjadi persoalan jika suatu negara tidak memberikan kewarganegaraan kepada siapapun. Salah satu penyebab keadaan tanpa kewarganegaraan kebangsaan biasanya diperoleh melalui salah satu dari dua mode, yakni ius soli dan ius sanguinis. Ius soli atau hak atas tanah menunjukkan suatu rezim di mana kebangsaan diperoleh melalui kelahiran di wilayah negara. Ini bisa terjadi di Amerika, Argentina, gampangnya begini, anak saya ini dapat diakui warga negara Amerika. Sanguinis, yaitu hak atas darah. Oke, selanjutnya pemerintahan yang efektif. Adanya suatu pemerintahan yang efektif dan independen tanpa adanya campur tangan negara lain dan harus menjalankan pemerintahannya secara otonom. Jadi, negara ini tuh nggak boleh menerima atau mengikuti aturan-aturan dari luar atau dari negara yang lain. Nah, kemudian hukum internasional ini juga bebas memberikan pilihan bagi suatu negara tersebut untuk menjalankan bentuk pemerintahannya. Dan adapun bentuk kenegaraan tersebut semuanya itu dilindungi oleh hukum internasional. Secara tradisional negara ini itu tuh bebas menentukan bentuk dan sifat dari pemerintahan yang akan mereka kehendaki. Misalnya seperti Indonesia yang memilih bentuk negara republik, atau Saudi Arabia yang bentuk negaranya itu monarki, atau menjadi negara federal seperti Amerika Serikat. Kemudian secara historis juga negara-negara yang ada di dunia ini terbentuk karena mampu memenuhi 3 elemen ini secara konkret. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahal. Baik, saya akan melanjutkan poin keempat atau poin tambahan. Yang dimana pada dasarnya itu terbentuknya satu negara itu dilandasi dengan tadi yang disebutkan oleh teman-teman. Yang pertama wilayah teritorial, kedua populasi, dan pemerintahan yang efektif. Nah, yang keempat ini merupakan bagian dari suatu pemerintahan yang efektif atau pecahannya, karena kapasitas suatu negara dalam hubungan internasional pemerintahan inilah nanti yang akan berhubungan dengan negara lain atau berkecimpung di dalam dunia internasional. Mungkin hanya ini tambahan poin keempat dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.